Shalom, selamat bertemu sahabat-sahabat geni terkasih dimanapun Anda berada. Nama saya adalah Alex Hostiadi dari PD PKK Santo Yosef di Denpasar, Bali. Hari ini Kamis 13 Mei 2021, kita juga merayakan hari kenaikan Tuhan. Juga hari ini kita mau merenungkan bacaan dari Injil Markus 16, 15-20 tentang Yesus terangkat ke surga. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Korintus, yang menegaskan betapa pentingnya kebangkitan Kristus bagi umat manusia. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan kita saat ini tanpa Yesus, karena tidak ada satupun yang dapat menjamin keselamatan kita. Suatu hal yang sangat menakutkan, ya. Kita bisa membaca dari bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul tentang kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga adalah awal dan akhir bagi para murid. Saat itu adalah akhir dari kehadiran Yesus secara fisik bersama mereka, tapi juga merupakan awal dari kehadiran Yesus bersama mereka dengan dalam tanda kutip dengan cara yang baru. Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai mereka sampai pada akhir zaman dengan cara yang baru itu. Ya, nanti akan dijelaskan dalam bacaan berikutnya. Ketika Yesus meninggalkan mereka, para murid tidak bersedih atau berduka karena berpisah dengan Yesus. Tapi mereka dipenuhi sukacita dan pengharapan akan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Pesan terakhir Yesus pada murid-muridnya adalah memberitakan Injil sampai ke ujung dunia dan menjadi saksi kebangkitan dan penebusannya kepada siapa yang percaya. Tugas mereka adalah mewartakan kabar gembira ini bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada seluruh bangsa yang ada di dunia. Kasih Yesus adalah hadiah rahmat penebusan, bukan hanya untuk segelintir orang-orang yang terpilih atau untuk orang-orang yang baik saja, melainkan untuk seluruh dunia, untuk setiap orang yang mau menerimanya. Kuasa dari Injil yang Yesus perintahkan untuk diwartakan adalah kuasa untuk mengampuni, untuk menyembuhkan, untuk membebaskan mereka yang tertawan oleh dosa dan memulihkan kehidupan, supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Apakah kita sungguh-sungguh percaya akan apa yang diberitakan dalam Injil? Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, banyak tanda-tanda mujizat adalah terutama sebagai bukti kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Dalam Perjanjian Baru, tanda-tanda mujizat ini untuk membuktikan kekuatan Roh Allah dalam diri para murid, dan juga membuktikan bahwa mereka adalah yang diutus Allah dan Allah menyertai mereka. Tanda-tanda mujizat yang disebutkan dalam Lukas 16 ayat 17-18 bisa kita lihat contoh-contohnya dalam Kisah Para Rasul, ya, di mana di Kisah Para Rasul Paulus mengusir roh jahat. Juga di Kisah Para Rasul 28 di mana Paulus waktu terdampar di Malta digigit ular beludak, tetapi ia tetap sehat tanpa efek apapun juga. Juga dalam Kisah Para Rasul 9 di mana Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan penglihatannya pulih kembali. Ya. Dalam Injil Lukas bab 17, Yesus mengatakan pada orang-orang supaya tidak mendengarkan mereka-mereka yang mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat. Pertanyaan mengenai pemulihan pemerintahan Israel dalam bacaan pertama, kalau kita baca hari ini, ya, juga menunjukkan kesalahpahaman mengenai apa arti kerajaan Allah. Dalam bab lain, ya, di Kisah Para Rasul akan menunjukkan bahwa janji-janji adalah mengenai datangnya Roh Kudus, bukan kerajaan duniawi. Juga hendaknya janganlah kita mencoba menghitung atau menerka-nerka kapan atau di mana akhir dunia akan datang. Larangan yang sama ini juga diulangi dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul, ya.
Sampai pada zaman sekarang pun masih banyak sekali orang-orang yang mencoba meramalkan kapan sih kiamat akan tiba, kapan sih akan sampai akhir dunia ini. Kalau mungkin masih ingat dulu ya, sebelum tahun 2000 diramalkan tahun 2000 itu akan terjadi kiamat besar yang akan memusnahkan semuanya. Begitu juga selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya ada tahun-tahun tertentu diramalkan akan kiamat. Malah ada sekte-sekte yang muncul di banyak penjuru dunia yang mempersiapkan diri mereka secara fisik untuk akhir zaman. Seperti banyak dari mereka mempersiapkan ruang bawah tanah untuk menyimpan air, makanan, berbagai macam perlengkapan, dan juga sampai senjata mereka siapkan karena mereka bersiap-siap akan timbul kerusuhan atau kekacauan yang sangat besar. Jadi begitu banyak terjadi penyesatan-penyesatan di zaman sekarang ini yang mengatasnamakan firman Allah, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap penyesatan-penyesatan atau yang disebut hoax seperti ini? Sebaiknya kita mengikuti seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus dalam bacaan kedua hari ini, ya, untuk memohon supaya Tuhan memberi kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, dan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi seperti Filipus, termasuk kita juga yang sudah ikut Tuhan Yesus sekian lama, masih belum juga seringkali memahami dan mengenal Yesus dengan benar. Ya, kalau kita baca dari bacaan di Injil, hal ini terjadi ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Ya, jadi pengenalan akan Yesus melalui katekese, bacaan-bacaan rohani atau retret-retret saja tidak cukup. Kita perlu perjumpaan pribadi yang lebih dekat, lebih akrab dengan Yesus, supaya kita betul-betul tahu seperti apa sih Tuhan kita itu, betapa besar kuasanya, betapa dalam dan panjang dan lebar kasihnya Tuhan kita itu. Ya, seringkali kita mendengar bahwa hidup ini sangat singkat. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi besok, 2 jam ke depan, atau bahkan 2 detik ke depan. Maka hendaknya janganlah kita menyia-nyiakan waktu dengan mencoba menggambarkan bagaimana kiranya akhir zaman itu. Banyak yang meramalkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah akhir dari kehidupan manusia. Jadi Yesus melarang kita untuk menghitung saat-saat yang dimaksudkan untuk menasehati kita untuk tidak menerka-nerka apa yang kita tidak dapat ketahui. Sebaliknya, hendaknya kita memusatkan perhatian kita pada kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, ya, sebagai tanda hidup dalam saat-saat terakhir yang dijanjikan Tuhan. Ya. Penulis Injil Lukas juga mengatakan supaya orang Kristen menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita selama masih ada waktu untuk memberikan kesaksian tentang Yesus sampai akhir zaman. Setiap dari kita yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus tentu ingin membagikan sukacita itu dengan orang-orang lain, supaya mereka pun mengalami hal yang sama. Semakin banyak orang yang mengenal Yesus dan merasakan kasih-Nya dan sukacita surgawi, semakin banyak orang yang menyadari bahwa kerajaan Allah sungguh nyata di dunia ini dan bukan menunggu sampai di dunia yang akan datang. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan tanpa mengenal lelah sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.